Sekarang kita mengajak Anda untuk melihat dulu sebuah berita yang tentu menjadi perhatian kita semua. Kita geram, kita marah, kita sedih. Ada lagi kasus kejahatan seksual terhadap 10 anak yang dilakukan oleh seorang tukang ojek di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Memilukan, kasus kejahatan seksual terhadap anak masih saja terjadi. 10 anak di bawah umur menjadi korban kebejatan IW, pria 45 tahun yang berprofesi sebagai tukang ojek. Polres Metro Jakarta Utara meringkusnya di kawasan Kelapa Gading, tempat ia diduga melakukan pencabulan. Sebagian besar korban IW adalah anak laki-laki yang diberi imbalan uang Rp5.000. Aksinya selama ini tak terendus karena pelaku mengancam korban agar merahasiakan perilaku bejatnya. Kejadian ini atau permasalahan ini indikasinya sudah terjadi kurang lebih sebulan. Kemudian tersangka yang bisa kita tangkap dan bisa kita mulai untuk penyidikan inisialnya adalah IW. Ya, warga Jalan Pejuang, Kecamatan Kelapa Gading. Tak tinggal diam, Komisi Perlindungan Anak pun siap bertindak. Dan mungkin segera kami juga akan langsung ke TKP untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi ke-10 anak tersebut. Karena tadi kami mendapatkan informasi dari salah satu orang tuanya bahwa beberapa ananda saat ini mengalami trauma yang cukup dalam. Dan amat sangat disayangkan ternyata memang karena ketidaktahuan orang tua menjadi panik dan anak yang tadinya tidak memahami apa-apa menjadi tahu dan itu yang membuat sang anak menjadi lebih trauma lagi. Sejatinya, perlindungan terhadap anak memang harus diperhatikan secara serius. Tak cukup hanya pencanangan gerakan, namun langkah nyata untuk menghukum pelaku dengan hukuman seberat-beratnya harus segera diwujudkan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita semua sepakat hukuman yang berat untuk para pelaku kejahatan terhadap anak. Kita sudah pernah mendengarkan beberapa bulan silam soal Indonesia Darurat Kejahatan Anak. Indonesia Darurat Asap. Banyak banget Indonesia daruratnya, termasuk Indonesia Darurat Narkoba. Dan hari ini kita menyaksikan pergantian kepemimpinan secara resmi. Komjen Budi Waseso menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional, Kepala BNN, dan ada pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan. Di antaranya di awal sudah menyebutkan akan menghapuskan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba dan juga akan melakukan revisi Undang-Undang Narkotika. Pasca serah terima jabatan Kabareskrim dari Komjen Budi Waseso kepada Komjen Anang Iskandar di Mabes Polri kemarin, hari ini giliran Komjen Budi Waseso resmi menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Proses serah terima jabatan ini dilakukan di Gedung BNN Cawang, Jakarta Timur tadi pagi. Beberapa hal akan dilakukan oleh Komjen Budi Waseso saat menjadi Kepala BNN, salah satunya dengan merevisi Undang-Undang Narkotika terkait rehabilitasi pengguna narkoba. Revisi ini dilakukan karena bandar narkoba selalu berlindung di bawah undang-undang dengan mengaku sebagai korban. Ya, bahwasanya narkoba ini menjadi musuh kita bersama. Harus kita perangi secara bersama-sama ya. Artinya seluruh lapisan bangsa ini harus bersinergi untuk menanggulangi dan memerangi narkoba ini. Saya kira ini yang menjadi konsen saya nanti. Komjen Budi Waseso hari ini dilantik sebagai Kepala BNN oleh Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dalam pelantikan ini juga dihadiri Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian, serta beberapa pejabat BNN lainnya. Dari Jakarta, Retno Ayu, Valencia Limawan, MNC Media memberitakan. Kita tunggu kiprah Komjen Budi Waseso sebagai Kepala BNN dan kiprah Komjen Anang Iskandar sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang berganti posisi. Dua-duanya sama-sama disoroti dan layak kita pantau bagaimana pekerjaan mereka dilakukan di jabatan yang baru ini. Prof. Cipta, tadi kan Anda menyebutkan yang paling nggak boleh dari isu Setia Novanto, Fadlizon ketemu dalam jumpa pers Donald Trump adalah politisasi. Tapi kan itu nggak mungkin terhindarkan. Iya. Ya. Bagaimana kita publik bisa ngebedain nih antara isunya etika sama isunya udah politisasi? Publik, orang awam umumnya menurut saya tidak menyadari, kurang menyadari politisasi itu. Publik ya, hanya orang tertentu, kelompok tertentu
pengamat yang jeli termasuk Cipta Lesmana. Saya cepat bisa lihat, ini mau kemana lo nih? Mau kemana? Saya bisa lihat itu. Beloknya mau kemana? Iya, Mau udah kemana tahu gitu kita ya, Prof? ya. Tapi orang awam nggak bisa lihat itu. Cepat sekali beloknya. Set. Saya baca berita, copot Setia Novanto. Tidak pantas sebagai ketua DPR. Ini saya sudah lihat. Masuk barang. Ini ngawur ini. Oh, kata orang Medan masuk Masuk, barang tuh ya. Cuman saya nggak tahu Mas, di belakang itu siapa tuh yang pemain tunggalnya, saya nggak tahu siapa tuh Mas. Yang pengen ganti Novanto mungkin. Kalau Mas Fendi gini, kalaupun benar ternyata pimpinan DPR ganti dan berubah setelah konstelasi KIA KMP berubah, itu kan wajar juga gitu. Wajar. Ya artinya gini loh, ini sudahlah, kita tidak usah membesar-besarkan masalah ini. Semua toh sudah dilaporkan kepada MKD. MKD akan bersidang, akan melihat kasus ini secara jernih. Terus ya udah nggak usah digoreng-goreng lagi ini isu gitu loh. Karena terlalu banyak darurat Indonesia seperti kata Mbak Tina tadi. Kenapa sih kita nggak mikirin darurat-darurat yang terjadi di Indonesia? Kenapa kita harus memikirkan masalah Trump ini? Kenapa kita nggak konsentrasi saja kepada permasalahan yang Kalau diganti jadinya Novanto Gate bukan Trump Gate gimana? Karena kan yang salah bukan Donald Trump ya sekali lagi. Ya intinya gitu. Bagi saya pribadi, biarlah ini bergelinding di MKD. MKD akan memproses. Kalau toh memang Novanto bersalah dan punya bukti-bukti dan akhirnya harus dia dicopot, karena memang bisa dicopot kalau memang terbukti. Iya. Dan dia memang dicopot, biarlah itu memang betul-betul berjalan apa adanya dan tidak dibumbu-bumbuin, tidak digoreng-gorengin, dan tidak kemudian menjadi alat pengalian isu dengan kondisi Indonesia yang sedang buruk-buruknya sekarang. Mbak Tina, saya mau nimbrung, mau nambahkan. Soal pengalian isu itu? Iya, ada kemungkinan. Ya, orang kita ini paling pinter agenda setting itu, switch pengalian isu. Ya, isu kita yang paling sentral sekarang ini adalah di bidang ekonomi. Hari ini sudah 14.3 lebih nih. Betul. 10 hari lagi tembus 15.000 nih. Kan kata pemerintah Ya. sampai 17.500 masih aman ya. Silakan pemerintah bilang aman. Jadi ada kemungkinan ini isu set di belakang ke sini, yang di sini kipas-kipas. Tenang kita, tenang. Sampai 16.000 juga nggak apa-apa. Siapa bilang? Waduh, di bawah pengusaha-pengusaha ini. Coba tanya Pak Haritanu. Umumnya udah begini-begini, Pak. Waduh, kalau dolar itu naik, umumnya sebagian besar pengusaha itu sudah gerah, sudah ada yang PHK, sudah ada yang mengecilkan produksinya. Waduh. Yang paling ngeri adalah PHK. Iya. Setelah PHK malah ada tenaga kerja buruh dari luar. Nah, itu kan tekanan buat kita sebagai bangsa ironis sekali, ironis sekali. Jadi ada kemungkinan ini dikomporin terus kemari, ini adem-adem. Padahal isu ini jauh-jauh lebih penting daripada isu yang tadi. Saya katakan ini penting, pelanggaran etika, tapi ini Jauh menyangkut lebih penting. perut. Jadi isu 250 Novanto, juta. isu Novanto penting Iya. menyangkut harga diri, tapi isu ekonomi menyangkut perut kita semua. Jangan dilupakan, ini menyangkut perut 250 juta. Ini bahaya. Demo 1 September dari segi komunikasi politik itu warning kepada Presiden Jokowi. Hei Bapak Presiden, jangan main-main ini. Itu cukup besar demonya itu, ya. Ini kan menyangkut buruh. Di mana-mana PHK sudah mulai, Mbak Tina. Very dangerous ini. Baik, terima kasih Prof. Cipta, terima kasih Mas Ferry. Ternyata dari satu isu tuh kita bisa ngelihatnya tuh nggak boleh satu isu aja. Kita nggak boleh pakai kacamata kuda, tapi harus digedein dikit, harus helikopter view begitu melihatnya, Prof. Ya. Kita berikutnya ngomongin penting juga. Soal perut penting, soal listrik juga penting. Listrik ini kemudian membuat kita menjadi resah. Kita benar nggak sih kalau beli sekian dapatnya sekian? Apa benar yang dibilang sama Menko Maritim dan Sumber Daya Pak Rizal Ramli bahwa ada mafia yang membuat pulsa yang kita beli itu ternyata kepotongnya banyak banget oleh para mafia? Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami di Talk Show.